heart's broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Initiating System 1. System 1 loaded. Dan saya Ewan. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Last House on the Left. Film ini menceritakan tentang komplotan penjahat yang dipersilahkan tinggal di sebelah kiri rumahnya padahal mereka telah membunuh anak dari tuan rumah tersebut. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita tanyakan saja pada Dayat yang sering jualan mie ayam sambil nyari jodoh di sana. Dan yuk, mari kita mulai filmnya. Di awal film, kita akan melihat buronan yang baru saja ditangkap oleh dua orang polisi. Mereka pun melaju menuju ke Polres Bekasi. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil Maspol dengan sengaja. Dan seketika satu Maspol hampir wafat di tempat. Ternyata yang menabrak adalah teman si buronan ini. Komplotan ini pun langsung mencekik Maspol dan membiarkan darahnya terus mengucur di foto istri dan anak mas polisi tersebut. Di tempat lain, tampak sebuah keluarga yang hendak berlibur ke rumahnya yang berada di tepi danau. Sebelum lanjut, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Sang ayah bernama Johnson. Ia adalah seorang dokter. Sang ibu bernama Emma. Ia ibu rumah tangga yang baik hati dan gak julid seperti yang lain. Anaknya bernama Mary. Dia sangat suka berenang bahkan kemampuannya di atas rata-rata. Dan sampailah mereka di rumah itu. Rumah mereka sangat jauh dari pemukiman, bahkan sinyal pun enggan mampir ke sana. Tidak lupa, mari kita menyempatkan mencoba melihat kemampuannya berenang di dalam danau. Dan waktu pun berjalan, Mary meminta izin padanya untuk pergi membawa mobil menemui temannya yang bernama Paige. Awalnya, ibunya tidak mengizinkannya, tapi ayahnya langsung melempar kunci karena tidak mau melepas kesempatan berduaan dengan istri kesayangannya. Tak berselang lama, dalam menempuh perjalanan, Mary pun akhirnya berjumpa dengan Paige yang bekerja sebagai kasir di Indomaret. Mereka gibah ke sana kemari untuk mengalahkan rating Lambe Turah. Diam-diam, obrolan mereka sebenarnya berfokus pada sayur balap atau lintingan daun. Seorang mas-mas pun datang untuk membayar rokok, tapi karena ia tidak memiliki KTP, Paige pun tidak mengizinkannya. Mas yang bernama Justin ini pun akhirnya menawarkan sayur balap miliknya di kos sebagai gantinya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menuju kos Justin. Dan benar saja, ternyata ia mempunyai barang yang dengan kualitas yang terbaik. Mereka menghisapnya bersama-sama di dalam kamar dengan sangat khidmat. Tiba-tiba, Ibu Mary pun menelpon. Mary langsung menjawab bahwa ia akan menginap. Ibu Mary sesungguhnya kembali tidak mengizinkannya. Tapi karena sinyal buruk sehingga teleponnya mati di tengah percakapan mereka. Suasana tampak begitu mengasyikkan. Mary dan Paige pun tampak mendandani penampilan Justin agar lebih kece. Tapi suasana itu berubah tegang seketika saat Om Franz, ayahnya Crook, dan gendaan ayahnya yang bernama Sadie pulang ke rumah. Ternyata mereka bertiga ini yang baru saja tadi membunuh Maspol dan foto mereka pun telah tersebar ke media massa. Tak mau identitasnya terbongkar, mereka memutuskan untuk menyekap Mary dan Paige. Tapi Paige dengan gesitnya bisa kabur lalu masuk ke toilet. Paige terus berusaha berteriak minta tolong. Namun sayang, suaranya tak terdengar hingga luar. Pintu yang terkunci pun berhasil didobrak dan kepala Paige langsung dibenturkan ke wastafel hingga dia pingsan. Justin pun hanya bisa terdiam melihat teman barunya disiksa gara-gara dia. Paige dan Mary kemudian dibawa menggunakan mobil entah menuju kemana yang jelas melewati hutan-hutan. Untuk menjaga, Paige dan Mary diletakkan di tengah dan diapit oleh Om Franz dan Mbak Sadie, sembari grepe-grepe pegunungan Paige dan Mary. Anjing. Tapi Mary tidak kehabisan akal. Ia mengambil lighter mobil yang sudah panas dan langsung menancapnya ke wajah Mbak Sadie. Kepanikan pun terjadi di dalam mobil sehingga membuat mobil itu terjun langsung ke jurang dan menabrak seorang pohon. Paige berhasil kabur dan berlari dengan kencangnya. Mas Franz dan Mbak Sadie berusaha untuk mengejarnya. Ia sempat hampir berhasil lolos saat mengecoh dengan bersembunyi di bawah pohon, lalu berlari menuju pabrik di dekat sana. Tapi karena terlalu panik, ia yang masih berjarak dengan pabrik langsung berteriak minta tolong. Sehingga Om Franz dan Mas Sadie mengetahui keberadaannya dan dapat menangkapnya sebelum pegawai pabrik mendengar suara Paige. Ia dibawa dengan tangan diikat menggunakan kaosnya sendiri. Crook kemudian menyuruh anaknya, Justin,
Untuk membuktikan kedewasaannya, ia menyuruh Justin untuk menanam paksa rudalnya ke serabi lempit Mary dan Paige. Justin yang tampak sangat gugup dan takut dipegang tangannya oleh ayahnya untuk meraba-raba choco chip pegunungan mereka. Sontak Paige langsung menyemprotkan ilmu lambe turuhnya. Crook yang tidak senang dengan omongan Paige langsung mengangkatnya hingga berdiri lalu menusukkan pisau ke perutnya dengan lembut dari depan maupun belakang. Setelah itu, Crook pun langsung menelanjangi dan membuang kalung yang dipakai Mary, lalu menanam pasar rudalnya ke serabi lempit dari belakang, tepat di depan mata anaknya sendiri. Setelah misil rudal Crook melesat, Mary langsung memukul kepala Crook menggunakan batu dengan sangat keras. Ia kemudian berlari menuju ke danau dan langsung berenang dengan cepatnya. Crook dan komplotannya terus mengejar, dan saat berenang, Crook langsung menembakinya. Beberapa kali tembakan pun meleset, hingga saat di tengah danau tembakannya tepat mengenai punggungnya. Mary pun terapung tak bergerak. Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Crook dan komplotannya memutuskan untuk pergi mencari rumah terdekat untuk berlindung dan mencari kehangatan. Ternyata mereka menuju ke rumah Mary. Emma dan John yang tidak tahu apapun tanpa ragu mempersilahkan mereka untuk bertamu. Mereka mengaku bahwa sedang memancing tapi mobilnya mengalami kecelakaan. Dengan ikhlas, John menjahit hidung Om Franz yang patah sementara Emma membuatkan coklat panas untuk Justin yang tampak sangat pucat dan lemas. Mereka dibantu dengan Emma terus berusaha mencari bantuan untuk menderek mobil. Tapi karena sinyal memang tidak mendukung, ditambah cuaca yang buruk, tidak ada yang bisa mereka hubungi. Emma pun mempersilahkan mereka untuk menginap di dalam rumah khusus tamu yang berada di samping kiri rumah mereka. Dengan senang mereka langsung menerimanya dan menuju ke rumah itu untuk beristirahat. Sementara itu Justin menyempatkan untuk mengembalikan gelas ke meja dapur. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat foto Mary di kulkas. Ia kemudian meninggalkan kalung Mary di gelas yang ia pakai tadi. Tiba-tiba rumah utama terdengar suara ketukan. Setelah dicek oleh John dan Emma, itu hanyalah kursi goyang. Tapi ketika John mengamati dengan detail, ternyata di bawahnya ada Mary yang tergeletak di sana. John langsung membawanya ke meja. Luka tembakannya ditutup dengan pisau panas lalu dadanya dilubangi, kemudian ditancapkan pisau untuk mengeluarkan air yang banyak masuk di paru-parunya. Emma langsung tahu siapa pelaku kejadian ini setelah menemukan kalung Mary di gelas Justin. Dan ia juga tahu mengapa Justin tampak sangat pucat. Emosi mereka semakin memuncak saat tahu serabi lempit Mary sudah tidak rapat lagi. Mereka berdua pun mempersiapkan segala kemungkinan. Emma memilih pisau-pisau di dapur sedangkan John menuju ke gudang untuk mencari senjata yang bisa dipakai. Tiba-tiba Om Franz pun masuk ke rumah induk. Ia meminta bir pada Emma dan dengan tenang Emma mengiyakannya. Dan saat Om Franz berbalik ia langsung menghantam kepalanya menggunakan botol bir lalu menusuk perut Om Franz. Om Franz berhasil merebut pisau Emma, tapi untungnya John datang dan langsung menusukkan tangan Om Franz ke mesin penggiling lalu memalu kepalanya hingga pecah. Mereka kemudian masuk ke rumah sebelah. Justin yang masih terjaga memberikan pistol Crook pada John. Pistol itu langsung digunakan untuk menembak Mbak Shady dan Crook. Tapi sayangnya tembakan mereka kurang tepat sasaran. Crook berhasil kabur melompat jendela menuju ke rumah induk. Sedangkan Mbak Sadie yang pegunungannya bergelantung bebas harus melawan John di dalam kamar mandi. Perlawanan ini sempat diberikan oleh Mbak Sadie tapi akhirnya ia mati tertembak di kepalanya. John kemudian melawan Crook di rumah induknya. Tentu saja dengan mudah John dikalahkan oleh Crook. Tapi saat hendak membunuh, Justin membidik leher Crook dengan pistolnya dan ia pun langsung menekan pelatuk. Namun ternyata pelurunya habis dan kini gantian ia yang disiksa. Beruntung Emma datang menyemprotkan alat pemadam kebakaran. Crook yang pandangannya berkurang langsung dihantam oleh John dan Emma hingga pingsan. Pagi pun menjelang. John, Emma, Mary, dan Justin kemudian langsung pergi dari rumah itu menaiki speedboat melintasi danau. Dan film pun diakhiri dengan Crook yang ternyata masih hidup, tapi badannya dari leher ke bawah telah dilumpuhkan dan kepalanya dimasukkan ke dalam oven panas oleh John. Dan filmnya selesai. Gue gak bisa banyak komentar sih kalau film-film kayak gini sih. Gue suka nontonnya tapi habis nonton tuh kayak langsung speechless aja gitu loh. Gimana ya, soalnya gue berharap ending yang bahagia atau gak sih? Tapi ya udahlah,
Ya, yang jelas film ini mengajarkan kita agar pandai berenang kali ya, biar kalau tenggelam itu kayak Mary bisa hidup lagi terus balik ke rumah gitu. Ya udahlah, terserah. Emon pamit undur diri dan see you next time dan dadah.